Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang brute force attack menggunakan brute suite. Nah, kita itu akan memecahkan username dan password dengan brute suite intruder. Nah, apa itu brute force attack? Brute force adalah metode menebak kredensial, nama pengguna, dan kata sandi dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi secara sistematis. Nah, ini itu seperti mencoba semua kunci yang ada di dunia sampai Anda menemukan satu yang pas untuk membuka gembok gitu. Nah, tujuan dari brute force attack itu adalah menemukan kombinasi yang benar untuk masuk ke sistem atau untuk mengidentifikasi akun dengan kata sandi yang lemah gitu. Jadi kita bisa melakukan identifikasi apakah password yang dipakai itu sudah kuat apa belum gitu. Yang akan kita pakai itu adalah brute suite. Nah, brute suite itu adalah alat utama yang digunakan oleh para penguji keamanan ya, atau bisa disebutnya itu pentester untuk menganalisa keamanan sebuah aplikasi web. Nah, kita itu akan menggunakan fitur khususnya yang bernama intruder gitu. Ini adalah modul yang dirancang secara spesifik untuk mengotomatisasi serangan berulang seperti brute force dengan sangat efisien. Nah, berikut adalah tahapan serangannya, yaitu yang pertama kita itu menentukan targetnya. Kita akan mengidentifikasi formulir login yang akan diuji, terus kita amati parameter apa saja yang dikirimkan. Nah, biasanya itu username sama password. Yang kedua, kita atur proxy-nya gitu. Kita konfigurasikan browser untuk mengirim semua lalu lintas melalui Brute Suite gitu. Itu memungkinkan Brute Suite untuk menguping dan menangkap semua permintaan yang kita kirim. Itu. Intinya intercept lah ya, atau tangkap permintaan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tangkap permintaan, yaitu Brute Suite coba login dengan kredensial apapun, misalnya tes-tes atau bebas apapun gitu. Brute akan menangkap permintaan login ini sebelum mencapai server gitu. Jadi misalkan kita itu mengirimkan sebuah permintaan dari klien ke server. Nah, maka Brute ini akan ada di tengah-tengahnya gitu. Sebelum permintaan itu sampai ke server, Brute itu akan menangkap paket tersebut. Nah, tahapan yang terakhir itu adalah kita akan menandai target di fitur yang namanya intruder gitu. Kita itu mengirim permintaan yang sudah ditangkap ke intruder. Nah, lalu kita akan menandai posisi username atau password yang ingin kita serang. Nah, untuk praktik serangan brute force itu kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama kita itu setelah paket itu tertangkap, maka kita itu akan membuka tab intruder. Nah, di bagian position kita itu tandai variabel misalnya uh, username ataupun password gitu yang akan kita serang dengan menekan tombol add dollar. Nah, pilih attack type sebagai sniper. Nah, di sini kita itu bebas nanti ya. Mau pakai sniper boleh, pakai cluster boom itu juga boleh. Nah, kan kalau sniper ini adalah serangan tunggal gitu. Kita hanya menyerang password saja itu, hanya menyerang satu parameter. Nah, kalau cluster boom itu menyerang dua parameter. Nah, yang ketiga itu adalah pilih pilot. Nah, di sini kita itu akan memasukkan daftar kata sandi yang akan diuji gitu. Kita itu bisa melakukan load gitu, tinggal salin terus tempel itu juga bisa, ataupun pakai word list. Nah, yang terakhir yaitu adalah analisis hasil. Nah, setelah serangan dimulai, kita itu mengamati hasilnya. Nah, serangan yang berhasil itu seringkali menghasilkan respon yang panjang ya. Di bagian length itu akan berbeda dari respon yang lainnya. Misalkan kode yang kredensial yang tidak valid itu adalah 1, kalau
loginnya berhasil itu, bisa aja 10 gitu. Itu akan, berbeda. Nah, kadang juga status kode dari HTTP itu juga bisa berubah. Misalnya dari, kode 401 unauthorized itu menjadi 302 found gitu. Nah, oke, langsung aja kita ke prakteknya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke terminalnya dulu, gitu. Kita di sini itu akan pakai, lab dari Pentest Lab. Jadi kita, eee, akan menggunakan lab tersebut untuk melakukan serangan brute force. Di sini kita cd ke Pentest Lab, ls, kita pakai sudo, kita jalankan Pentest Lab-nya, start dvwa. Nah, jadi lab ini pakai, Docker gitu. Nah, di sini kita copy link ini, terus kita open link. Kita tunggu, kita login dulu. Default-nya itu adalah admin sama password. Kita atur, dvwa security-nya dulu. Di sini udah low. Submit, kita pergi ke bagian brute force. Oke, nah di sini kita, coba secara manual ya, kita brute force secara manual. Tes. Nah, di sini username and or password incorrect. Jadi tidak benar. Di sini admin, terus di sini tes. Nah, jadi kalau, kita lakukan brute force secara manual itu, akan sangat lama ya. Itu pun, kalau kita sabar ya, kalau kita orang yang nggak sabaran ya kita pakai yang, bisa menghandle, serangan brute force secara otomatis. Oke, nah selanjutnya kita itu masuk ke, tool Brute Suite. Nah, di bagian proxy kita aktifkan intercept on. Nah, yang awalnya off menjadi on. Nah, di webnya kita itu pakai Foxy Proxy untuk menyesuaikan, proxy yang dimiliki oleh Brute Suite gitu. Nah, kita nyalakan, pilih Brute Suite, lalu kita kirimkan, permintaan login ke server. Nah, disinilah fungsi dari Brute Suite. Sebelum, permintaan kita itu sampai ke server, kalau kita itu pakai proxy Brute Suite, maka, request itu akan ditangkap dulu oleh Brute Suite gitu sebelum, diteruskan ke server. Nah, bagaimana cara nge-brute force-nya? Ya sama kayak, eee, apa yang saya jelaskan di awal. Yang pertama-tama kita klik kanan, terus send to intruder, kita masuk ke intrudernya, kita pilih, di bagian, opsi ini ya, opsi untuk melakukan brute force. Nah, di sini kan ada banyak opsi ya, mulai dari sniper, terus battering ram attack, terus, platform attack. Nah, kita pilih cluster boom. Kita pilih cluster boom, kita pilih, parameter apa yang ingin kita brute force, yaitu adalah username sama password. Kita tandai bagian tes ini, kita add, terus di bagian password itu juga kita add. Nah, value dari username sama password ya, bukan, username sama passwordnya, kita add. Nah, di sini, di bagian pilot, di sini ya, nah di bagian ini, di bagian pilot, kita, bisa memasukkan, sebuah list gitu, ataupun bisa, menambahkan, kredensial secara manual gitu. Nah, tapi di sini saya akan pakai, yang load.
Saya sudah menyiapkan word list-nya, di sini saya punya username.txt, saya open. Nah, terus di pilot position ini pilih yang kedua. Tadi kan kita settingnya di yang pertama. Nah, kita pindah ke yang kedua. Nah, kita load lagi gitu. Tadi yang username, nah ini untuk yang password gitu. Nah, dibaca di sini ya, password gitu. Kita pilih, kita open. Nah, setelah itu ketika pilot posisinya ini sudah di setting semuanya, kita tinggal klik start tag. Nah, di sini prosesnya udah finish ya, di kiri bawah ini prosesnya udah finish. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah ada kredensial yang valid atau enggak? Nah, di bagian link kita tekan 2 kali, tek. Nah, ini akan beda sendiri. Itu MSF admin sama password admin ini tidak valid ya, karena kodenya itu sama mulai dari 4703, 4703. Nah, ini yang berbeda. Admin sama password gitu. Nah, untuk membuktikannya langsung aja eh, kita coba ke webnya gitu. Kita forward dulu, kita matikan intercept-nya. Oke, nah di sini kita masukkan yang tadi, yaitu adalah admin sama password. Nah, benar ya. Browsuit berhasil menemukan kredensial yang valid gitu. Di sini welcome to the password protect area admin. Oke, nah langkah yang selanjutnya yaitu kita akan merubah security-nya itu menjadi medium. Kita rubah jadi medium, kita submit, kita masuk lagi ke brute force, kita view search. Nah, apa yang dilakukan security medium ini? Kita coba baca kodenya. Nah, sebenarnya saya itu tidak terlalu paham ya dengan PHP, karena kalau ngoding PHP itu biasanya pakai AI saya. Nah, ini kan kalau tapi saya cukup paham lah apa yang dilakukan kode-kode ini gitu. Nah, kalau loginnya sukses itu kan akan diarahkan ke sini. Nah, kalau loginnya gagal itu akan diarahkan ke sini di username and or password incorrect gitu. Nah, kita fokus di bagian else. Nah, else di sini kalau login kita itu gagal, kita itu di sleep selama 2 detik gitu. Jadi itu brute force-nya pasti akan lebih lama gitu. Karena dikasih jeda selama 2 detik gitu. Kalau nggak percaya kita langsung coba aja. Kita nyalakan intercept-nya lagi. Kita kirim sembarang username sama password. Tes ataupun 1234. Kita login. Oke, berhasil ditangkap oleh Browsuit. Lalu klik kanan ya, klik kanan lalu send to intruder. Masuk ke intrudernya, kita pilih opsinya menjadi cluster boom. Terus kita tandai value pada parameter username. Add sama password. Nilainya gitu ya. Add. Lalu kita setting pilotnya. Kita load, kita masukkan username. Lalu kita pindah ke pilot position yang kedua, yaitu adalah passwordnya. Kita load, kita masukkan password. Nah, kalau sudah tersetting semuanya, tinggal kita start attack. Nah, teman-teman fokus di bagian bawah sini ya. Nah, di bawah kiri sini. 3 of 99. Nah, jadi prosesnya itu akan sangat lama gitu. Nggak kayak tadi gitu. Brute force dari 9 kredensial cuma beberapa detik ya, 3 detik mungkin. Nah, di sini membutuhkan waktu mungkin sampai beberapa menit gitu ya. Karena ditidurkan selama 2 detik atau dijeda selama 2 detik.
Nah, di bagian bawah ini, 16 of 99. Nah, ini jalannya itu, dijeda 2 detik gitu. Jadi ya, 20 gitu, 1, 2 baru pindah, 1, 2 baru pindah gitu. Nah, inti dari serangan brute force ya harus sabar, intinya sabar aja gitu. Kita tunggu sampai, prosesnya selesai. Oke, nah di sini prosesnya itu, sudah selesai membutuhkan kurang lebih, 4 menit ya, untuk melakukan, eee, brute force gitu. Nah sama kayak tadi kita pilih di bagian length, tekan 2 kali, tek. Nah ini pasti kodenya itu berbeda. Nah di sini ya, admin sama password. Oke, nah yang lainnya itu kodenya berbeda ya, 4712 semuanya 4172, terus yang ini beda. Nah ini yang benar gitu. Admin sama password, username-nya admin sama password-nya password. Tadi udah kita coba ya memang benar ya. Nah sekarang kita itu, lanjut ke, security yang high. Nah kita baca dulu ya security yang high ini gimana, kita forward dulu lalu kita intercept-nya kita off-kan, kita masuk DVWA security, pilih yang high. Kita masuk ke brute force, kita view source, kita baca source-nya itu kayak gimana gitu. Oh iya, nah di sini itu kita, membutuhkan sebuah CSRF token. Nah yang pertama ya. Oke, nah yang kedua, kita itu sleep-nya random gitu. Jadi, 0 sampai 3 detik gitu. Jadi, diacak gitu. Ini akan butuh waktu yang sangat lama gitu, Mas. Nah setelah, kita berhasil login, itu kita punya token CSRF lagi gitu. Jadi ini, sangat rumit ya, karena pakai, saya contohkan sedikit ya, kita tidak akan, melakukan, serangan brute force di, hack untuk video kali ini ya, mungkin di next video atau kapan kita akan, coba yang hack gitu ya, karena, ribet banget gitu. Kalau saya jelaskan itu, akan sangat rumit gitu. Ini saya kasih contohnya sedikit ya. Nah, kita refresh di bagian ini, setelah di bagian ini, kita pilih proxy setting, terus di bagian session, nah, terus kita add, rule one, kita add, nah, di sini itu pakai, run a macro gitu. Di sini kita oke, kita add, kita pilih, request yang tadi. Nah, tapi kan, kalau ini dibuat video ini, akan sangat panjang gitu. Jadi mungkin, saya akan buat, di next video atau, di beberapa minggu ke depan lah. Kita lihat situasinya kayak gimana. Intinya kalau pakai, session, pakai token itu, harus, menyeting kita itu harus, menangkap, session tersebut dulu gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi, kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa, Brute Suite Intruder itu adalah alat yang sangat ampuh gitu untuk mengotomatisasi serangan brute force. Nah, kemampuannya untuk menguji ribuan kombinasi dengan cepat, membuat kita itu bisa menemukan kata sandi yang lemah dan menguji ketahanan sistem, di login tersebut. Nah, ini adalah, keterampilan dasar yang sangat berharga untuk, dimiliki oleh setiap penguji keamanan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.